Assalamualaikum Bapak Ibu. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas, Jelas Pak. sekali, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Apakah teman-teman kita sudah bergabung semua, Bu? Dan kelas 23 ini 12 orang ya, Bu ya? Iya, Pak. Siang, Pak Sarijal. Yang Ibu Bu Pigi ya, Bu Pigi, Bu Mizel ya. Gimana di sana Bu, Karimun? Cuacanya Alhamdulillah. panas ya? Ya, Pak, agak kecil. Nah, alhamdulillah. Semua di Karimun atau ada yang di Tanjung Batu, kawan-kawan? Ibu Sri, oh Bu Sri udah ada ya, Ibu PT kita. Sudah, Pak, siapa? Tunggu. Ibu Sri. Satu lagi PP kita Baru nampak Bu Maria, Bu Santi ya. Vicky, Bu Rizky Sasmita. Oke. Pak Nur Hidayat mana ya? Oke. Bu Emizel, berarti tinggal Pak Nur Hidayat yang untuk CGP saya, Pak. Udah. Halo, Udah Pak Nur biasa. Hidayat mana? Suara kipas angin kedengaran kuat tak ke sana, Bu? Kecil banget, Pak. Arah kecil Halo, suara. Ibu. Suara saya kecil ya? Oh iya, kecil banget, Pak. Ya, nggak dengar ya? Oke. Sekarang gimana, Bu? Jelas, saya udah full di volumenya. Jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Oke, baik. Mana teman yang lain baru kita yang ada di Rumi? 9 orang dengan saya. Apakah teman-teman ada kendala masuk di LMS, Bapak Ibu? Ya, 12 orang tambah ke 14 kenapa saya. Ya, masih ada banyak lagi nih. Ya. Baik, sambil menunggu teman kita, gimana Bapak Ibu? Kita mulai. Penuntut saya kamu ada PSP ada
Baik Bapak Ibu, mungkin bisa kita mulai ya karena kita sepakat jam 1 sudah mulai ya. Di sini sudah pukul 13:04. Gimana Bapak Ibu, Ibu PP, Bu Sri Ayu, suara saya jelas Bapak Iya Ibu? Pak, Izin kita mulai ya. boleh Pak, ya udah jam 1 lebih. Ya. Saya awali dengan satu bait pantun ya, karena kita Kepulauan Riau ini negeri berpantun. Ya, walaupun saya contekan lah ya. Air beria, tanda tak dalam. Manas wesnya. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam buat Bapak Ibu CGP sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengajar praktik ya. Dalam hal ini adalah Ibu Sri tadi ya. Ibu Sri. Kemudian juga Pak Samsir ya. Beliau masih dalam mungkin persiapan. Tentunya yang berbahagia Bapak dan Ibu CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun di dalam wadah BGP Provinsi Kepulauan Riau. Tiada kata mungkin yang pantas kita ucapkan selain kata Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka belajar bersama berkenaan dengan modul 1.1 yang hari ini Vikon kita eksplorasi konsep. Tentunya Bapak Ibu melalui WA kita hanya belum bertatap muka secara virtual hari ini, tapi melalui pesan-pesan aja melalui WA agar kita senantiasa belajar secara mandiri di alur merdeka tentunya ya, mulai dari diri, eksplorasi konsep, dan insya Allah besok rukol gitu kan. Salam beserta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, mari kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kesempurnaan majelis kita ini, pertemuan kita ini agar diberkahi, diridhoi oleh Allah SWT. Mungkin ada salah seorang teman kita, Bapak Ibu yang bisa memimpin doa. Boleh Bapak Ibu yang bisa memimpin doa. Pak Pujo atau Pak Redi. Boleh Pak, izin. Ya, silakan Pak Pujo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah untuk mengawali kegiatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi apa yang kita dapatkan pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Pujo yang sudah memimpin doa buat kita semua. Mudah-mudahan doa yang sudah kita wujudkan bersama-sama
agar kegiatan kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT, diberkahi tentunya, dan diberikan kita pemahaman yang kuat terhadap pembelajaran kita hari ini tentunya. Baik Bapak dan Ibu, saya sapa dulu Bapak Ibu ya. Apa kabar nih Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Nampaknya capek ya. Siang nih Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Inilah orang Tetap semangat Pak. tetap semangat ya, bergerak dan menggerakkan. Baik Bapak dan Ibu. Ya, hari ini Bapak Ibu sudah kita belajar bersama melalui alur merdeka, sudah mulai dari diri ya. Sekarang saatnya kita mengeksplorasikan ya, berdiskusi, belajar bersama kita. Bukan berarti saya sebagai pesilaturahmi orang hebat, tapi Bapak Ibu lah yang orang hebat. Orang-orang pilihan dari sekian banyak orang gitu ya. Bapak Ibu terpilih menjadi kita belajar bersama hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini yang jelas saya bertambah saudara saya, tambah sahabat saya, bertambah teman saya, Bapak Ibu yang ada di Karimun tentunya. Baik Bapak dan Ibu, untuk menghidupkan suasana, kayaknya kita perlu ice breaking dulu ya, breaking ya. Tentunya Bapak Ibu juga mengajar ada ice breakingnya, permainan untuk memfokuskan kita di dalam belajar bersama. Saya kira sebelumnya kita mengenal kata-kata singkat lah yang berkenaan dengan konsep Ki Hajar Dewantara gitu ya. Karena ada kata-kata singkat yang mungkin Bapak Ibu sudah baca melalui alur mulai dari diri gitu ya. Mungkin saya contohkan gini, saya mulai dari saya menuntun pemainnya kan Bapak Ibu, apa kata lain yang selain dari kata itu. Jadi masing-masing kita punya kata singkat yang berkenaan dengan konsep Ki Hajar Dewantara, tetapi berbeda masing-masing kita. Gitu. Boleh Bapak Ibu, kita mulai? Boleh Pak. Ya, saya mulai sajalah dari saya mungkin menuntun gitu ya. Saya lemparkan kepada nanti saling lemparkan ya. Saya lemparkan kepada Ibu Emizel Fitri. Ya. Motivasi Pak. Iya, apa Bu? Motivasi. Silakan Ibu lemparkan kepada siapa? Ya. Ya, lempar ke Pak Redi Pak. Pak Redi. Iya. Silakan. Ya, Redi. Itu Nuri Handayani, Pak. Nuri Handayani, ya boleh. Silakan Pak Redi mau lemparkan sama siapa? Lempar ke Pak Pujo, Pak. Pak Pujo. Silakan Pak Pujo. Memerdekakan manusia Pak. Manusia. Iya. Kedua kata. Pak Pujo mau lemparin sama siapa yang belum? Saya lemparkan ke Bu Figi Pak. Bu Figi ya. Siap. Iya. Ki Hajar Dewantara Pak. Dewantara. Ya, boleh. Lebih pemimpinnya langsung ya. Ibu Ya. lemparkan sama siapa? Saya lemparkan ke Bu Rianti Gustina. Bu Rianti, ya silakan Bu Rianti. Perubahan Pak. Perubahan. Ya. Perubahan. Terus silakan Bu Rianti lemparkan Kepada Ibu Nurdiana Pak. Bu Ingar Nurdiana. Iya Pak, Iya. saya terima. Ingar Susung Tulodo Pak. Ingat Sesuntulodo. Tadi sudah belum? Saya Nuri ya. lemparkan ke Ini ya, ini Ingat Sesuntulodo. Baik, Bu Nurdiana lemparkan kepada siapa? Silakan Bu Nur. Maria. Bu Maria. Mana Bu Maria? Menginspirasi Pak. Terinspirasi. Ya, boleh. Terus Ibu Maria sama siapa mau lemparkan yang belum ya? Teman kita yang belum ya? Yuk kita satu Pak. Siapa yang belum Pak? Bu Emi udah? Emi?
Bu Eni, mana Bu Eni? Bu Emi Bu udah. Emi udah. Ya, Nomor 2 aja. Pak Fridayani belum. Bu Afridayani. Ya. Maaf, Afridayani. Pak, baru gabung. Tadi Ya, saya nggak apa-apa. ada sedikit pekerjaan. Pertanyaannya apa ya, Pak? Mencari kata singkat yang berkenaan dengan Oke. bahasa keajaran. Bu Handayani udah belum? Udah. Sorry, tadi Udah ya? sudah. Oke, apa ya? Kodrat alam? Saudara belum. Ya, Oke. terima kasih Ibu. Oke. Ibu Afriyadayani mungkin sama siapa yang mau dilemparkan pada siapa? Yang belum ya? Siapa yang belum ya? Bu Pak Rosalia. Pujo sudah kah? Bu Rizky Sasmita Rizky yang belum. Sasmita. Oh, Bu Rizky Sasmita. Oke, Pak, saya lempar ke Bu Rizky Sasmita. Bu Rizky, silakan Bu Rizky. Budi Pekerti, Pak. Budi Pekerti, ya. Ada lagi teman kita yang belum dapat? Pak Rosalia. Muhammad Nur Hidayat. Hah? Bu Rosalia belum. Pak Oh, Bu Rosalia, silakan. Hidayat juga Pak belum. Kak Rizky, berkat sama Bu Rosalia. Silakan Bu Rosalia. Siapa? Membimbing. Membimbing ya. Membimbing. Oke. Ada lagi? Pak Muhammad Nur Hidayat Pak. Pak Muhammad Hidayat. Oh ya, ada Pak Muhammad, silakan. Pak Muhammad. Baik Pak, mohon maaf tadi terlambat salah kamar Pak. Silakan Pak. Sama, Pak, saya juga salah kamar. Tapi kembali ke kamarnya ya. Iya Pak. Ya, silakan Pak Itu Muhammad. Pak Pujo tak ngasih tak tuh, jadi salah kamar tuh. Kata-kata singkat, kata-kata penting mungkin yang bermakna Pak Muhammad. Tadi berkenaan dengan konsep keajaran Dewantara. Kata-kata apa mungkin yang menurut Pak Muhammad yang belum dibaca mungkin kawan? Baik Pak, untuk pelajaran keajar Dewantara, kita ini guru sifatnya Pak, bagaimana kita ini merawat siswa ataupun peserta didik kita, bagaimanapun keadaan awalnya, bagaimanapun modalnya, tapi bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa, pada anak, agar nantinya dia mencapai. Kata singkat aja Pak. Dua Siap, Pak. kata atau satu kata? Iya. Iya Pak, semangat. Ya. Oh, semangat Bapak ya? Ya, Pak. Semangat. Kata semangat boleh. Tadi udah belum kata semangat? Sudah Pak, kata semangat. Kata apa lagi Pak? Oh, oke, Kita Pak. bermain kata nih. Pokoknya Bermain kata. kita siap berjuang Pak. Berjuang ya, berjuang. Oke, Pak Muhammad lemparkan. Ada enggak teman kita yang belum? Kayaknya Ibu siapa yang belum ya? Ibu Wilda ya? Bu Wilda belum? Bu Wilda sudah ya tadi? Pak Muhammad lemparkan Wilda, sama Bu Wilda belum Pak. Nah, Pak Muhammad lemparkan sama Bu Wilda. Kata-kata singkat yang berkenaan dengan konsep keajaran Dewantara. Ya, silakan Bu Wilda. Sebentar Pak, kamera saya nih lagi ada masalah juga nih Pak. Ya, nggak apa-apa. Aja Bu. Bisa diulang Pak? Apa kata-kata Bu? Kata-kata bijak, kata-kata yang bermakna dalam konsep keajaran Dewantara. Tadi kawan-kawan sebutkan ada yang menuntun, ada yang kasih sayang. Nah, Ibu apa yang teringat sama Ibu yang sudah Ibu baca? Mulai dari diri kemarin. Welas asih Pak. Hah? Welas asih. Belas kasih ya. Belas kasih. Oke. Baik, sudah semua ya, teman-teman? Baik. Terima kasih. Kita sudah bermain kata dengan keajaran. Baik, izinkan saya Bapak Ibu berbagi layar dulu ya. Iya Pak, lagi proses Pak. Bentar, Pak. Sudah nampak Bapak Ibu tampilannya? Belum Pak.
Belum, Pak. Belum tampil, Pak. Bentar Bapak Ibu ya. Sudah nampak Pak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Baik. Sudah ya. Nampak ya? Paparannya sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita berada di eksplorasi konsep ya, modul 1.1, forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Waktu kita lebih kurang 2 EDP Bapak Ibu ya. Baik, pertama kita perkenalan dulu ya. Hai Bapak Ibu, hari ini saya senang sekali ya bisa bersama Bapak Ibu. Nama saya Sahrizal. Ya. Saya berasal dari Kabupaten Bintan, sebagai tugas sehari-hari adalah sebagai pengawas. Ini saya merupakan tugas ketiga bersama ICGP yang angkatan 9, kemarin dengan angkatan 11. Boleh suaranya di stop dulu Bu. Oke, Pak. Ya. Nah, sebagai jelas Bu. Chrome Web Store ini seperti Play Store ya, tapi ini untuk Google Chrome dan untuk PC. Nah, kita cari saja di Oke, Bapak Ibu, agenda kita hari ini ya, pembukaan 25 menit ya. Kemudian refleksi kritis nanti Bapak Ibu teman-teman CGP lebih kurang 30 menit. Kemudian dialog diskusi dan tanya jawab, refleksi dan pembalik penutup ya. Kemudian pembukaan tadi doa sudah, speaking sudah. Kemudian tujuan pembelajaran kita ya. Ini speaking-nya kita abaikan saja, kita sudah speaking. Ya. Bapak dan Ibu, ini tujuan pembelajaran kita, di mana Bapak Ibu selaku CGP mampu ya memberikan perspektif reflektif, kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ini tentunya ya. Kemudian ya, kesepakatan kelas. Jadi kita di awal belum membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar. Ini saya menawarkan kepada Bapak Ibu. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, ya, atau resen nanti gitu ya. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara,
maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian yang kelima, menyimak dan berpartisipasi penuh, mengikuti dan membangun seksi kelas dengan perasaan yang gembira tentunya ya Bapak Ibu. Ini kesepakatan belajar kita Bapak Ibu atau kesepakatan kelas kita. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu atau masukan? Bapak Ibu? Siapa? Siapa Bagaimana? Ada tambahan dari 6 nih? Tunggu ya Pak. Jelas tak Bapak Ibu paparannya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Gimana? Ada tambahan? Izin Pak. Mungkin izin Pak, Ya. masuk di ruang Gmeet atau virtual itu mungkin selambat-lambatnya ada dibatasi gitu Pak. Misalkan ada berhalangan, namun kita ada sepakati berapa lama kita menunggu selambat-lambatnya dari waktu yang sudah ditetapkan. Mungkin itu Pak. Oh iya, baik. Tepat waktu berarti ya. Iya Pak. Kita ada kawan jam kita tambah sini. Hadir tepat waktu ya. Hadir. Baik Pak. Tuh, oke, tambahkan. Ada lagi teman-teman? Izin Pak. Ya, cukup. Izin Pak. Ya. Silakan Pak Redi. Untuk ketika proses Gmeet ini, kalau mau izin ke belakang itu berapa menit Pak? Oh gitu. Itu kita menyesuaikan aja Pak. Menyesuaikan saja. Jangan terlalu lama lah gitu kan. Nah, kalau bisa kita sebelum masuk kita sudah ready gitu ya. Kalau ada yang mau terasa buang air kecil, tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh. Kalau memang tak bisa ditahan lagi ya, boleh Pak Redi. Tapi waktunya tentu menyesuaikan. Jangan terlalu lama-lama. Gitu Pak Redi ya. Terima kasih Pak Redi ya. Itu tentang ke belakang, boleh izin ke belakang. Ini mantap ya. Oke, izin ke belakang bila sesuatu yang tidak bisa ditahan lagi, mencurahkan perasaan. Ini. Oke Bapak Ibu, ini ya kesepakatan kita ya. Iya Pak, siap Pak. Oke Pak. Siap. Ya, ada 7 kesepakatan kita, hadir tepat waktu ya tambahnya tadi. Mudah-mudahan kesepakatan belajar ini bisa kita jalankan bersama-sama agar program yang kita laksanakan pertemuan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya ya Bapak Ibu ya. Kita ulangi kembali. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Tadi Bapak Ibu sudah resen tadi bertanya gitu kan. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Terbuka. Nah, kita terbuka ya, saling menghormati. Kalau ada teman kita yang saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Jadi kalau semuanya ngomong, kunci dulu sebelum kita bicara supaya tidak mengganggu teman kita yang sedang bicara. Berpendapat setelah dipersilakan, menyimak dan berpartisipasi penuh, mengikuti dan membangun sesi kelas dengan perasaan yang gembira, hadir tepat waktu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kita refleksi kritis ya. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Namun nanti pertanyaan pemantik ini kita kerjakan atau kita isi melalui Jamboard gitu ya. Bapak Ibu sudah pernah kenal dengan Jamboard? Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Belum Pak. Belum. Sudah Pak. Sudah, ya? Waktu zaman corona Pak pakai Jamboard ya? Hah? Belum. Ya, tentu Bapak Ibu ngajarnya ada. Iya. Kita bagikan di chat Jamboardnya untuk bisa Bapak Ibu ya kita praktekkan ya Jamboardnya. Jadi di chat sebentar.
Saya screen dulu Bapak Ibu teman. Bentar Bapak Ibu. Saya ya, kita kirim di chat Bapak Ibu. Coba lihat di chat. Ya. Bapak Ibu klik itu, kemudian kita kerjakan halaman pertama dulu gitu ya. Nah. Kalau nggak tahu kita coba demokan ya sebentar. Bapak Ibu yang sudah tahu langsung isi halaman pertama pertanyaan yang pertama tadi. Izin sebentar kita demokan bagi teman yang kita belum tahu tentang Jamboard. Oh, ini ada yang salah nih. Sebentar Bapak Ibu. Tutup lagi tuh. Belum pas itu. Oke, berarti teman-teman belum paham ya. Sebentar ya. Berarti belum paham. Sudah nampak Bu, Bapak Ibu? Screen saya udah? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Kalau sudah nampak, kita lihatkan dulu ya tentang Jamboard ya. Oke. Jamboardnya ini Bapak Ibu. Sini kita ambil ya. Ambilnya Bapak Ibu klik sini ada sticky note sebelah kiri. Nih, nampak? Nampak panah kursor saya nampak Bapak Ibu? Nampak Pak. Nah, ini kita klik nih. Kita klik, klik ini ya. Nanti Bapak Ibu buat namanya dulu. Buat namanya, umpamanya Bapak siapa tadi? Jod Pojo ya, Pak Pojo gitu ya, Pak Pojo gitu kan. Iya Pak. Pendapatnya apa tentang yang pertanyaan tadi? Nanti simpan gini, simpan. Jadi Bapak Ibu ambilnya sticky note-nya aja ya. Yang T ini bisa juga, tapi lebih bagus ini. Bapak Ibu mau ganti warna juga bisa, ganti warnanya ini boleh, warna biru boleh, hijau boleh, oranye boleh, terserah mau warna apa. Kemudian kita klik simpan. Klik simpan. Nanti kita simpan dia gitu kan. Nah, tapi bukan nama saja yang kita buat. Nah, ada. Boleh Bapak Ibu susun yang rapi. Ya, ini lingkaran ini salah nih. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu Bapak Ibu salah ini ya. Kita hapus ya. Kita hapus. Nah, boleh yang saya buat tadi boleh saya hapus lagi nih Pak Pujo saya buat gitu kan. Jadi Bapak Ibu bukan buat nama di atas dan terus apa pendapat Bapak Ibu tentang kata menuntun tadi gitu ya. Ya Bapak Ibu, ya Bu Rosa, langsung tulis itu. Singkat-singkat aja menuntun itu apa menurut Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, ada yang membimbing gitu kan, ada yang sebagai apa ya, Pak Pujo udah isi gitu kan, membimbing. Jangan pakai pena Pak. Kalau Pak tekan pena,
Salah dia. Berusaha dengan itu ya. Ambilnya di sini Bapak Ibu. Ada sticky note nih di pojok kiri atau Bapak Ibu ada sticky note tulisannya. Klik ini, baru dia gini ya. Ya. Isi nama dulu, langsung diisi apa? Yang Bapak Ibu jawab. Oke. Dah. Ada yang nulisnya masih ada yang salah nggak apa-apa, nih hal yang baru buat kita. Sama-sama nggak apa-apa. Ya. Udah semuanya Bapak Ibu. Apa mana menuntun tadi ya? Kita susun rapi-rapi gitu ya. Ada yang baru masih nama. Jadi kalau ada nama saja Bapak Ibu bisa diedit, klik lagi itu. Bapak Ibu klik punya Bapak Ibu lagi, kemudian titik tiganya edit gitu kan. Nanti Bapak masuk lagi ke dalam. Atau buat baru boleh. Ya. Nah, ya. Nah, sudah nama Bapak Ibu, tulis apa yang Bapak Ibu berkenaan dengan menuntun tadi ya. Dalam proses pendidikan anak bagi saya, bagi Bapak Ibu apa anak yang menuntun tadi. Ya, beri petunjuk. Ya, sudah. Ya, susun Pak. Boleh disusun rapi-rapi. Ya. Puju sudah, Bu Maya, Otavia sudah berkolaborasi dengan anak ya. Ini yang di bawah Ibu Emize Putri belum ada. Baru nama saja ya. Oke. Bapak Ibu tulis saja sudah. Nah, berkolaborasi. Mau dibesarkan sedikit boleh biar nampak gitu ya. Nah. Pak Redi Pratomo memberi petunjuk ya. Boleh dibesarkan. Sudah semua ya? Sudah semua Bapak Ibu? Oke. Tulisannya jangan diganggu Bapak Ibu. Ya saja. Ya. Oke. Ya. Oh, udah. Baik. Nah, banyak pendapat Bapak Ibu ya. Baik. Sudah? Sudah. Oke. Bapak Ibu, kita minta dulu. Bisa Pak Pujo panjang deh ya. Membimbing semua kodrat, membimbing ya. Kata kuncinya membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya ya. Oke, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah memanai apa makna dari menuntun tadi ya. Baik. Sekarang oke, sudah. Kita lanjutkan halaman kedua Bapak Ibu. Halaman kedua. Saya buka halaman kedua. Nah, halaman kedua tak boleh salah lagi lah teman-teman ngisinya. Bagaimana menuntun saya manai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, di daerah kita mungkin Bapak Ibu di sana di Karimun, bagaimana sosial budaya kita di sana dalam memanai kata-kata. Jadi kita lanjutkan ke halaman kedua Bapak Ibu ya. Halaman kedua. Ya. Gimana? Ya. Jangan tulis saja kan kalau Bapak Ibu. Ambil sticky note, apa tulis sticky note? Namun tidak. Ya, sticky note Bapak Ibu. Ambil sticky note sini. Di sebelah kiri. Tulisannya muncul seperti ini. Ya. Oke. Bapak Ibu masih di halaman 1. Kita lanjutkan halaman. Masih di halaman 1 nih Pak. Halaman kedua. Ibu cara memindahkan halaman 2-nya, lihat ada panah di atas. Halaman di atas ada tanda panah. Ibu klik yang sebelah kanannya. Ada kan? Ada peta di atas. Iya, Pak. Ibu klik tanda panah ke kanan. Nah, ada satu orang nih Pak Muhammad. Ya. Ya. Oke.
Nah, boleh sambil menulis kita siapa Bapak Ibu mungkin kita bisa ya menguatkan pemahaman kita gitu kan, diskusi gitu. Tidak apa-apa lah, isi dulu lah. Ya, Pak Muhammad Hidayat apa nih? Nama saja boleh ya. Boleh dibesarkan lagi. Kita besarkan, bantu besarkan bisa. Sedang diedit Pak. Ya, Pak. Ya. Iya. Ya. Ya. Disesuaikan dengan konteks sosial budaya yang ada di daerah kita Bapak Ibu. Nah, bagaimana kata-kata menuntun ini bila kita satu padukan dengan budaya daerah kita seperti apa maksudnya? Menuntun daerah kita gitu kan. Baik, sambil menulis Bapak Ibu kembali ke halaman 1 sambil menulis Bapak Ibu. Nah, siapa yang mau berpendapat nih yang sudah Bapak Ibu tuliskan ini? Makna dari kata menuntun dalam proses pendidikan. Nah, menurut Bapak Ibu nih, bagi Bapak Ibu. Siapa yang bisa mungkin mengupas nih ya? Menjelaskan? Boleh, Pak Pujo boleh? Pak Pujo menulis membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Seperti apa itu Pak? Baik Pak, terima kasih. Bentar Pak, saya besarkan saya punya dulu Pak. Ya. Baik, di sini pertanyaan dari apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Jadi di sini saya memaknainya menuntun itu adalah membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak. Jadi dalam diri anak itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yang sama-sama kemarin belajar mandiri, bahwasanya anak itu unik. Jadi kita hanya bisa membimbing sesuai dengan kodratnya sehingga mencapai potensi terbaiknya. Seperti itu Pak. Ya, baik Pak Pujo, berarti kita membimbing ya, mengarahkan, menuntunnya agar tumbuh dan berkembang. Ya Pak, dengan sesuai potensi yang dimilikinya ya Pak. Ya Pak, betul. Ya, kodratnya. Nah, Pak Pujo mungkin aja SD, kodratnya anak SD itu bermain gitu kan. Bagaimana kita proses pendidikannya tidak memasakkan dunianya kita gitu ya Pak Pujo ya. Tapi kita bagaimana kita bawakan ke dunianya anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat. Ya, terima kasih ya, Pak Pujo. Siapa lagi? Terima kasih kembali Pak. Boleh izin Pak? Kita berdiskusi nih Bapak Ibu. Siapa lagi yang mau berbagi? Izin, Pak. Kasih Pak Pujo ya. Boleh siapa? Resen? Izin Pak. Ya. Eliezer. Bentar. Oh iya Pak Muhammad Nur Hidayat. Silakan Pak Muhammad.
Baik Pak, saya menjawab menuntun dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Maksudnya adalah bagaimana kita mengarahkan Pak, mengarahkan, kemudian membimbing, mengendalikan agar anak-anak yang memiliki potensi ataupun modal dalam apapun itu bisa lebih baik lagi sesuai dengan tujuannya Pak. Begitu menurut saya Pak. Agar tujuan pembelajaran tercapai Mas Bapak ya, tapi artinya ada pembelajaran bermakna buat anak gitu ya, bukan memaksakan. Kalau Iya. dulu kita ngajarnya, guru-guru kita dulu kayaknya ada LKS, kerjakan gini gitu kan, tanpa memandang lagi potensi-potensi yang ada bakat dari anak-anak kita gitu ya. Berarti tujuan pembelajarannya sama, tapi hasilnya boleh berbeda begitu ya Pak Mamat ya, produknya gitu ya, beda-beda gitu ya. Tapi tujuan tetap sama gitu ya. Baik, terima kasih Pak Mamat menuntun ya dalam proses pembelajaran ya, makna daripada menuntun nih ya, oleh Pak. Ada lagi yang lain? Izin Pak. Ya. Ibu Wilda, boleh menguatkan Bu Wilda, habis Bu Wilda, Bu Nurdiana ya. Ya, silakan Bu Wilda. Baik Pak, terima kasih. Menuntun adalah, jawaban saya tadi, menuntun adalah mengarahkan ke tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai tadi adalah tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat nantinya. Jadi tugas guru mengarahkan ke norma-norma yang baik, karena suatu saat dan bakal tumbuh sebagai manusia, anak itu sendiri akan tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat nantinya. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Tumbuh dan berkembang ya, mencapai derajatnya yang setinggi-tingginya ya, untuk keselamatan dirinya gitu ya Bu ya. Iya Pak, di masa yang akan dan datang. bagi masyarakat ya gitu ya. Iya, Artinya dia merdeka, menuntun dirinya sendiri. Merdeka dalam artian bukan dia bebas begitu saja, Iya. tetapi dia merdeka, tapi juga memahami apa namanya harkat dan martabatnya orang lain gitu ya. Jadi tugas kita mengarahkannya Pak. Terima Ya, kasih Pak. Terima kasih Bu Wilda. Sama-sama, Ibu Pak. Nur, silakan Bu Nur. Ya, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, menuntun adalah membimbing sepenuh hati ke arah yang lebih baik. Artinya kita dalam membimbing peserta didik kita ikhlas Pak. Ikhlas tanpa paksaan, tanpa ada embel-embel anak si A, anak si B, tapi sepenuh hati dari kita untuk membimbing dia menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Dengan hati gitu ya, ikhlas gitu ya Bu ya. Ikhlas Pak. Bukan karena ada apa-apanya gitu ya. Iya. Dia gitu ya, tidak ya Bu ya. Tapi bagaimana konsep keajaran antara betul-betul ikhlas ya, agar anak nggak memandang siapa saja, tapi agar dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Artinya ya kita betul-betul ikhlas, karena anak yang kita ajar itu anak orang lain itu sama juga dengan anak kita. Bagaimana kalau anak kita diperlakukan oleh orang seperti yang tidak diinginkannya gitu kan, tentunya bagaimana dia dengan anak kita gitu kan. Nah, jadi memang perlu keikhlasan ya Ibu Nur ya. Baik, terima kasih. Nanti kita memahami bagaimana konsep menuntuni, membimbing, mengarahkan, membimbing anak kita agar tumbuh dan berkembang ya, sesuai dengan Bapak Ibu sampaikan tadi kodratnya, jadi kodrat. Nah, nanti kodratnya ada lagi. Bapak Ibu kita lanjutkan ke halaman kedua lagi ya. Halaman kedua kita ada ngisi bagaimana Menuntun. ya. Mic-nya dimatikan dulu Bapak Ibu. Mic-nya dimatikan dulu, nanti sudah nanti baru Bapak Ibu resen gitu ya. Supaya tidak suara kedengaran. Baik. Nah, bagaimana kata menuntun ini? Ya Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah kita. Nah, apa maknanya kalau menuntun di daerah kita gitu kan, daerah Kepulauan Riau ini, atau mungkin ada budaya tertentu mungkin yang ada di Karimun atau ada Tanjung Batu yang bisa kita kaitkan dengan kata menuntun ini gitu kan. Nah, di sini teman-teman sudah membuatnya. Nah, apa mungkin budaya daerah kita yang bisa ya kita maknai dalam konteks sosial budaya berkenaan dengan ini, apa contohnya Pak?
ya yang ada di daerah kita lah. Daerah Melayu ini terkenal dengan sering bertegur sapa gitu kan. Nah, saling apa lagi yang bisa kita beri teladanan kepada anak-anak menuntun nih. Nah, sini ya silakan. Izin Pak. Ibu ya. Pak Pujo. Oh ya, siapa dulu? Saya Pak. Ibu Afrika Saya, Pak. Dandi, Bu, Pak. Wiji ya. Oke, Bu Afrida ini dulu ya. Silakan Bu Afrida. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua. Di sini pertanyaannya bagaimana kata menuntun? Menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Saya itu mengajar di Desa Pongkar. Di sini saya menjawab memiliki peran penting untuk membimbing, memahami norma atau aturan yang berlaku. Jadi di sini kita menuntun membimbing anak. Ya, budaya yang masih sering kita pakai itu adalah bersalam gitu Pak. Senyum, bersalam dengan menyapa. Jadi kita menuntun anak itu karena sebagian anak kan dia lewat gitu depan guru, ya udah dia biasa aja gitu kan, tanpa menyapa guru. Jadi di situ kita membimbing anak biar norma sosialnya yang ada di budaya di tanah Melayu ini masih tertanam di diri mereka gitu Pak. Iya, baik. Nah itu aja dari saya Pak. Mohon tambahan dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Frida ya. Ya, salah satunya adalah saling tegur sapa gitu kan. Ya, salam Pak. Biasanya anak-anak ya Pak. Iya. Ya memang kita di daerah Melayu ini ya kental dengan bertegur sapa gitu. Nggak enak kalau nggak ada sekitar berselisih jalan dengan orang yang tak negur gitu kan. Iya Pak. Nah sekarang ini sudah mulai bergeser nih. Budaya kita tuh sudah mulai bergeser sekarang. Nah, bagaimana itu kita bangkitkan lagi gitu ya. Baik. Mungkin ke Pak Muhammad dulu. Pak Muhammad atau Pak Pujo tadi ya? Siapa tadi? Oke, terima kasih Bu Frida ya pendapatnya. Pak Pujo dulu Pak. Boleh. Pak Pujo dulu, siap. Silakan Pak Pujo. Baik Pak, yang tadi untuk pertanyaan kedua, budaya yang sesuai dengan kearifan lokal lah Pak ya, sesuai dengan tanah Melayu di Kabupaten Karimun yang berlaku di sekolah tempat kami bertugas itu adalah gotong royong Pak. Jadi sederhananya ketika budaya kita melihat sampah itu tidak pada tempatnya, misalkan berserakan, itu guru memberi contoh teladan untuk mengambil sampah tersebut diikuti dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu dengan karakter guru memberi contoh teladan sehingga anak itu terbiasa sehingga menjadi kebiasaan dan karakter mereka. Jadi ketika melihat sampah dimanapun mereka melihat di lingkungan sekolah tidak harus langsung tidak perlu disuruh atau diminta oleh guru, maka anak itu langsung mengambilnya. Memang pemilihan sampah menjadi kendaraan, namun sampah yang tidak pada tempatnya itu dengan anak-anak langsung diambil sebagai budaya dan karakter yang ada di sekolah tempat tugas saya Pak. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Pujo. Budaya gotong royong gitu kan. Nah, apakah memang budaya gotong royong dengan ada nanti Bapak Ibu buat kesepakatan kelas sudah jalan belum di sekolah kita gitu kan. Ini yang kita refleksikan nanti gitu kan, bagaimana di sekolah kita apakah budaya itu sudah jalan atau belum. Kalau itu memang jadi budaya daerah kita yang harusnya kan dicintai oleh anak-anak kita, disenangi sehingga belajarnya itu tadi tidak disuruh-suruh lagi gitu kan, tidak ada tetapi Pak Pujo tadinya kita ketuntun dulu anak kita, tak boleh menyuruh-nyuruh, tapi yang terpenting muncul baik di sekolah, baik di rumah ibadah mungkin jadi bersih itu hasilnya ya, karena sudah tertanam menguatkan pengaruh kita dari sebagai guru kepada anak-anak. Nah, budaya gotong royong dari budaya sapa tadi. Terima kasih Pak Pujo. Memang itulah budaya kita yang ada di Melayu ini ya. Kemudian tadi Pak Muhammad, silakan Pak Muhammad. Habis itu Ibu Emizel ya. Silakan Pak Muhammad. Siapa baik untuk jawaban daripada penuntun konteks sosial budaya daerah ini juga penuntun dalam upaya membimbing konteks sosial budaya sesuai dengan identitas kearifan lokal. Contohnya salah satu Pak dari atau Ibu Afridayani tadi seperti salaman, kemudian juga gotong royong.
saya salah satunya kearifan lokal yaitu menghormati orang tua, Pak. Menghormati orang tua, salah satunya kita punya cerita legenda yaitu batu betakup di daerah Melayu gitu kan, Pak. Nah, ini bisa dimaknai ataupun disampaikan kepada Ananda bahwa anak-anak itu ya layaknya anak yang muda ataupun yang lebih kecil itu menghormati orang tua. Baik itu orang tua di sekolah maupun orang tua di rumah. Nah, hingga nanti tertanam di dalam diri anak tersebut, Pak. Seperti itu. Nah, sekarang budaya menghormati orang tua bagaimana di daerah kita? Dengan adanya gadget sekarang ini kan? Iya, Pak. Iya gitu, Pak ya. Kita bagaimana kita bangkitkan kembali ya budaya-budaya tadi, budaya menuntun tadi, bagaimana di daerah kita gitu kan. Sehingga nanti ya, karena udah muncul dirinya sendiri, tidak terpaksa, tidak segan dengan guru, bukan takut dengan orang tua, takut dengan guru. Tetapi itulah yang muncul dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Menghormati orang tua gitu ya. Hal baik ya. Oke, Bu Anja silakan. Baik Pak, izin menjawab. Kalau dalam budaya kita untuk menanamkan sifat menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya, seperti khususnya pada di sekolah kami, kami menanamkan sikap saling salam, sapa, dan senyum terhadap sesama, baik terhadap temannya, baik terhadap guru, baik terhadap lingkungan, dengan saling menghargai dan menghormati. Nah, itu kita tanamkan pada diri anak. Nah, sehingga mereka bisa saling menghargai temannya yang lain, saling memuliakan. Jadi tidak ingin hanya menang sendiri pada anak tersebut. Nah, jadi kita tanamkan Pak, ada yang namanya salam, sapa, senyum. Nah, itu harus selalu ditanamkan pada diri anak. Gitu Pak. Harus ada pembiasaan ya Bu ya. Iya, ada pembiasaannya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya, masih ada pertanyaan berikutnya. Atau Ibu Wilda tadi sudah belum? Ibu saya Wilda? Pak izin. Oh iya, silakan. Ya. Bu Pigi Pak. Siapa nih dulu? Bu Wilda. Yang Pak Bu Pigi. Dari Pak Resen Bu Wilda. Ya, silakan Bu Pigi. Baik, terima kasih teman-teman. Izin memperkenalkan diri, saya Vigi. Menuntun menurut saya di sini ialah usaha untuk mencapai tujuan yang baik di dalam hidup bermasyarakat. Di mana pendidikan sendiri adalah segala upaya yang dilakukan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan sebagai anggota masyarakat. Kalau di sini saya memaknainya dengan penanaman nilai-nilai kearifan lokal, Pak, nilai budaya, yaitu tarian tuntun Melayu mereka untuk mengenal di mana tarian tersebut merupakan ciri-ciri jenis dari tarian Kepulauan Riau. Karena notabene-nya sekarang ya anak-anak suka dance K-pop kan ya, dulu ya? Dengan nah di sini kita kenal nilai-nilai tarian dari Melayu. Nah, itu dia Pak, pemaknaannya melalui budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik. Ibu Wilda, ya, boleh satu Pak. Lagi ya? Boleh, Bu Wilda. Izin Pak, terima kasih Pak. Silakan. Ya, izin Pak, terima kasih waktunya. Ya. Saya memaknai tadi bagaimana menjalankan kehidupan sosial budaya di masyarakat dengan baik. Masyarakat Melayu itu kan Pak terkenal dengan sopan santun, tegur sapa, gotong royong, juga peduli sesama ya Pak. Jadi kami lebih menekankan di peduli sesama Pak. Sekarang ini kan pengaruh gadget ya sama untuk anak-anak itu kan Pak sudah apa ya? Pengaruh gadget itu udah kuat betul ya Pak pada anak-anak. Jadi anak-anak tuh kayaknya rasa pedulinya tuh kurang sama temannya gitu. Contohnya pas upacara jadi Pak pernah kami alami. Ketika upacara tuh kalau kita zaman dulu lihat anak sebelah kita itu kayak mau tumbang gitu jatuh, kita kan udah
siap-siap nih itu ya Pak ya. Nah, jadi di rasa peduli inilah Pak yang ingin kami bangkitkan, semangat peduli ini pada anak-anak, bagaimana nanti dia menjalankan rasa peduli ini ke masa depan nanti Pak, gitu. Baik, terima kasih Bu Wida. Ya, bagaimana yang menanamkan apa tadi peduli ya, Rasa kepedulian. peduli, iya Pak. Karena memang masyarakat kita di kampung-kampung masih kuat tuh. Rasa kegotong royongan masih tinggi, sopan santun masih kuat. Karena belum banyak pengaruh teknologi ini. Tapi bagaimana sementara ini anak-anak ya Pak juga bisa tidak juga kita bisa hindari, tetapi bisa menuntun anak kita ya dengan mengenalkan budaya-budaya kita tadi kan, agar mencintai budayanya yang sesuai dengan menuntun ini tadi gitu ya. Baik teman-teman, baik kita lanjutkan ke halaman ketiga. Pertanyaan berikutnya itu menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah kita ya. Ya, daerahnya kita daerah berpantun, mungkin bisa budaya berpantun di sekolah Bapak Ibu. Bagaimana berpantun dengan berpantun, menyuruh anak dengan berpantun, gitu kata anak membuat pantun yang kita berikan apresiasi gitu, yang jago berpantun kan bisa dimanfaatkan tuh. Jadi itu adalah salah satu budaya kita juga mungkin kan. Pantun. Baik. Yang ketiga nih, ini ada yang nulis nama baru. Apa dapat saya lakukan? Nah, apa nih yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita? Kira-kira apa nih yang kita lakukan Bapak Ibu dalam mewujudkan pendidikan terhadap anak-anak kita yang relevan dengan konteks budaya yang di daerah kita? Nah, contohnya dari Karimun itu kan. Silakan Bapak Ibu, diisi seperti tadi ya. Sambil berlatih kita menggunakan jamboard, menggunakan sticky note tadi ya. Warnanya boleh bervariasi, mau kuning, mau hijau, merah. Silakan. Ya. Ya, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan dalam mewujudkan pendidikan pada murid kita, tetapi relevan dengan budaya yang ada di daerah kita ini, daerah kita Melayu ini. Ya. Yuk teman yang lain. Oke, ya, Pak Bujo sudah. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Apa lagi yang belum? Ya, sambil teman-teman menulis, mungkin kita bisa berpendapat Bapak Ibu, menjelaskan apa yang sudah Bapak Ibu tulis nih ya. Saya minta, tadi Pak Pujo sudah, kita giliran ya, yang belum ya. Belum, Ibu Rosa boleh jelaskan, Bu Rosa. Bu Rosa Baik, Pak. Mengajak melakukan aksi nyata, seperti apa tuh Bu? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sedikit saya sampaikan yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Itu saya mulai dari sekolah ya Pak. Pertama menuntun, mengajak, dan kemudian melakukan aksi nyata. Di sini saya contohnya
saya mengajak anak-anak untuk bergabung di kegiatan OSIS. Kemudian saya mengikut sertakan mereka ke dalam kepanitiaan acara-acara sekolah seperti acara-acara keagamaan atau bulan bahasa seperti itu. Jadi nantinya mereka sudah punya bekal ke depannya untuk terjun di masyarakat, entah itu jadi panitia kurban atau panitia pemilihan atau anggota posyandu yang ada saya lihat beberapa anak murid saya menjadi panitianya. Jadi mereka tidak canggung Pak untuk bergabung begitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Rosa ya. Jadi aksi nyata itu ada kegiatan di hari tadi ya. Agar anak dan berkembang keberaniannya muncul gitu kan. Ada anak yang pintar tapi tak berani ngomong gitu ya. Iya Pak. Maunya kita kan dia berani. Ada keberanian, ada kepercayaan diri gitu ya. Iya Pak, tidak canggung. Baik, terima kasih Bu Rosa. Kemudian si ini Pak Redi belum ya? Pak Redi apa nih? Pak Redi Pratomo, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti apa tuh Pak? Kalau menurut saya Pak, untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dan dengan konteks sosial budaya di daerah saya, saya kembali dulu manusia ini kan makhluk sosial Pak. Di dalam sebagai makhluk sosial, dia juga akan terjun ke masyarakat gitu. Nah, anak ini sebagai makhluk sosial, dia memiliki kodrat alam yang bersifat kayak mana keberadaan dia di sebuah lingkungan gitu, di mana anaknya berada. Jadi kodrat alam itu sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan yang dinamis itu. Jadi kodrat. Ya, sekarang bagaimana alamnya kita di Karimun sana Pak? Alamnya orang yang di gunung dengan alam di pantai bagaimana? Maksudnya alam di sini Pak, sifat anak Pak, sifat dan bentuk dari lingkungan anak itu berada gitu. Yang akan membawa dia kepada zamannya nanti. Karena pendidikan ini kan sifatnya dinamis Pak, berubah-ubah gitu. Kembali tadi yang sifatnya budaya, yang kita bisa mengasimilasi nilai-nilai budaya dengan kodrat zaman gitu Pak. Ya, bagaimana Bapak menerapkan budaya yang ada di sana gitu kan, untuk bisa menguatkan kodrat alam anak tadi ya. Iya Pak. Kalau yang bermain apa permainan rakyat yang bermain, contohnya mungkin main gasing gitu ya. Iya Pak. Atau main apa namanya, main congkak dan segala macamnya itu, yang mungkin bisa, ya itulah memang ada budaya kita mungkin ya, ada teman-teman lain namanya gitu kan, sehingga nanti bisa mengasah kemampuan berpikir juga gitu ya. Nah, mengurangi tadi gadget seperti Ibu sampaikan tadi, zamannya sekarang zamannya IT, teknologi. Salah satu untuk mengurangi itu mungkin ada permainan-permainan tradisional yang ada di budaya daerah kita gitu ya, atau di daerah kita Provinsi Kepri khusus umumnya mungkin ada budaya yang lebih familiar di sana, mungkin apa gitu kan. Baik Pak Didi, terima kasih Pak Didi. Intinya kodrat alam itu alam anak memang alamnya bermain itu kan. Bagaimana kita menciptakan permainan yang dikaitkan disatu padukan dengan budaya daerah yang ada di tempat kita tentunya ya, sehingga kita kemas pembelajaran kita ya bermakna buat anak kita. Ya. Baik, yang belum Ibu Rianti, Bu Rianti sudah. Ya Pak, saya Pak. Ya silakan Bu Rianti. Baik Pak, di sini mungkin saya akan menyampaikan yaitu bentuk dari disiplin positif. Nah, yang dimana di sini disiplin dalam artian bila dikaitkan dengan kebudayaan yang ada di sekolah kami itu karena di SMK, mungkin di sini budaya dalam K3 Pak. Sebelum melakukan kerja, di situ harus menerapkan keselamatan, keamanan, dan kebersihan kerja, begitu. Kemudian di sekolah juga diterapkan pembiasaan
yang dimana itu dapat membentuk pribadi siswa tersebut. Pembiasaan pagi yang itu ada literasi, kemudian pembiasaan one day one ayat kayak gitu. Jadi membentuk rohani siswa juga. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Disiplin positifnya. Iya, Pak. Ibu Peggy, mic-nya tuh. Oh iya Pak, siap Pak. Iya. Baik. Baik, Bu Rianti, terima kasih ya. Bagaimana Ya, Pak. kita ya, sesuai tentu ya, beda ya anak kodratnya yang TK, PAUD, Ibu Rianti tadi di SMK gitu ya. Bagaimana Iya mempersiapkannya? benar, Pak. Ya, mungkin daerah kita sana daerah pariwisata bisa jadi. Bagaimana mempersiapkan anak atau budaya kita, tapi budaya kita walaupun ada orang barat masuk gitu kan, budaya kita tetap gitu kan. Kita lihat Bali dia tetap kental dengan budayanya sendiri, dia tidak terpengaruh dengan budaya barat gitu kan. Nah, itu yang harus kita pertahankan, nilai-nilai itu tadi, keramah tamahan tadi ya. Kalau sesuai dengan jenjang pendidikan Bapak Ibu lah, di mana Bapak Ibu mengampu mengajarnya. TK kan lain lagi, kalau SMK tentu mempersiapkan anak ke dunianya kerja gitu kan, kalau SMK gitu kan. Iya, betul Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Rianti. Baik, kayaknya masih ada resen nih Ibu Nur ya. Masih ada Bu Nur, silakan Bu Nur. Berkenaan yang ketiga tadi ya. Ya. Ya, silakan Bu Nur. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Bu Nur mau pendapat? Maaf Pak, tadi lagi di mute Pak. Izin Pak, membuat Silakan. aksi nyata pengenalan video bagaimana sopan santunnya orang Melayu dalam menyambut tamu, misalnya dalam menyambut tamu. Karena kebanyakan anak sekarang Bapak, itu kalau misalnya ada yang bertamu ke rumah gitu kan Pak, dia sibuk dengan gadgetnya saja tanpa memperhatikan yang namanya tamunya lewat, dia selamba aja Pak, tak ada nak salam kah atau apakah. Makanya yang saya lakukan yaitu pengenalan bagaimana sebenarnya orang Melayu itu dalam menyambut tamu, seperti persiapannya, terus kompangnya Pak, tarian persembahannya, begitu memuliakannya tamu. Sementara anak-anak kita sekarang Pak, tamu sudah datang, assalamualaikum, menyambut salam aja tidak, seperti itu Pak. Iya Bu. Ya, kita memang budaya Melayu ini kental ya, agak agamisnya gitu ya. Ya, mungkin bisa Ibu membuka sejarah-sejarah bagaimana sejarah kita Melayu ini, terutama di Karimun mungkin kan, sehingga nanti budaya kita ini menjadi tidak hilang gitu ya, tidak hilang. Dengan budaya-budaya, dengan adanya budaya gadget ini tidak ada tikus apa lagi, itu yang harus kita membenahi generasi kita ini melalui pendidikannya rumah, dengan bagaimana sopan santun. Kadang anak-anak di depan kita pun enggak ada lagi. Kalau kita dulu waktu kecil kan lewat depan orang tua tuh itu minta ampun tuh, udah gini ya tangannya tangan udah ke bawah gitu ya. Ibu ya. Nah, sekarang ini anak ini selamba aja. Berarti ini sudah mulai memudar budaya kita. Nah, ini harus memang bagaimana konsep ajar antara tadi kita satu padukan dengan budaya di daerah kita, sehingga anak kita mencintai budayanya sendiri, sehingga nanti kan saling menghormati tadi muncul kembali gitu. Dengan ada budaya gadget membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat makin jauh gitu ya. Tak ada apa lagi kata Bunda tadi ya. Nah, ini yang memang harus kita galakan kembali, kita gali lagi agar anak-anak kita tumbuh ya budaya-budaya positif tadi yang ada di masyarakat kita tentunya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Terakhir kayaknya. Yang keempat ini. Ketiga sudah tadi ya. Sudah keempat Bapak Ibu. Nah, mengapa pendidikan atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kenapa Bapak Ibu? Lanjut aja dulu. Soal yang baru lagi. Kita kan nonton.
atas, ya, samping deh. Ya. Ya, Bu Fiji sudah ke dalam. Ya. Benar. Ya. Pak Hidayat. Balik mana lagi? Ini. Ini. Ya. Itu terus itu terus. Bu, siapa yang mau? Yang belum ya? Yang belum? Ya, selamat datang Pak. PP kita sudah datang ya Pak Samsir ya. Oke, siapa satu orang? Ya, Ibu Emizel, silakan. Apa maksudnya? Baik Pak, izin. Dari pertanyaan tadi, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Setiap anak itu dilahirkan dengan kodrat alam yang unik, Pak. Jadi mereka memiliki bakat, talenta, potensi yang berbeda-beda. Jika pendidikan memperhitungkan kodrat alam yang dimiliki oleh anak, maka dia akan memberi ruang untuk perkembangan anak itu sendiri. Misalnya seorang anak itu cenderung dengan seni. Nah, jadi akan lebih berkembang jika mendapatkan pendidikan yang mendukung bakat seninya. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, agak kecil suaranya Ibu Emi. Coba. Pak. Boleh satu orang lagi, oke. Pak Maman ya, Pak Maman. Baik Pak, siap Pak. Yang belum? Ya. Kodrat alam Pak. Nah, jadi kodrat alam ini salah satunya adalah modal ataupun bibit anak itu sendiri. Setiap anak itu memiliki cara belajar dan kecerdasan yang berbeda-beda. Ada multiple intelligence, kemudian learning style yang beda-beda kan Pak. Jadi dengan perkembangan zaman, perhatikan kodrat zaman, kita dapat menemukan model ataupun teknik pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak tersebut sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Seperti itu Pak. Iya. Baik Bapak. Artinya kodratnya sesuai dengan alamnya ya. Kalau anak SD alamnya bermain, bagaimana kita menciptakan pembelajaran
yang bermana anaknya senang gitu kan, tak terbebani gitu kan. Iya. Kadang kita memanai kurikulum Merdeka, kita kasih soal banyak-banyak, Merdeka lagi mengerjakan atau tidak buat tugas sama sekali gitu kan, bukan itu mananya kan. Merdeka dalam artian dia merdeka ya sesuai dengan kompetisi yang dimilikinya, mungkin tujuannya sama tapi produknya bisa beda-beda gitu ya Pak ya. Iya Pak. Jika zamannya hari ini memang menggunakan gadget ya, kita tak boleh juga anti gadget, anti HP gitu kan. Tapi bagaimana alat itu kita manfaatkan dengan baik agar anak ya, kalau anak-anak dibanding kita belum diajarkan, dia tidak dapat ada kita berkali-kali ngajar, kita mungkin susah dapatnya gitu ya. Nah, memang dunianya anak-anak sekali pintas sekilas saja udah dapat sama dia. Kalau kita, jadi kita memang harus tergerak juga, bergerak. Setidaknya tidak bisa kita berlari selancar seperti anak, setidaknya kita berjalan lah gitu ya. Sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran sesuai dengan kodratnya tadi, kodrat zamannya dan alamnya anak. Ya alamnya seperti mungkin pendapatnya KD membarakan pendidikan adalah sebuah guru itu adalah sebagai seorang petani gitu ya. Iya Pak. Petani ada petani jagung, petani padi, petani apalagi kacang kedelai gitu kan. Tentunya sesuai dengan kodratnya, dan tentunya Bapak Ibu sudah baca juga mulai dari diri videonya Pak Iwan Sari itu sangat menginspirasi sekali kita itu ya. Dia mencontohkan bagaimana galaksi itu ya, peredaran apa namanya? Tata surya. Tata surya gitu ya, sistem tata surya semuanya bergerak sesuai dengan potensi yang dimiliki di masing-masing tata surya tadi. Terus bergerak dia sesuai dengan kemampuannya, yang satu mungkin yang di ujung cepat, yang ini lambat itu gerakannya, tapi tetap. Nah, itu memang itu kodratnya. Nah, kalau KHD ya, nah mungkin kita menanam padi akan melahirkan jagung gitu kan. Dan sebaliknya tak mungkin kita sebagai petani jagung inginnya jadi padi gitu kan. Itu kan tidak akan mungkin. Ya. Nah, anak kita punya potensinya seperti ini, bagaimana kita pupuk tumbuh dan subur sesuai minat, bakat dan potensinya. Nah, sesuai dengan kodratnya tadi, ya, kodrat zamannya kita lihat minat dan bakatnya, dan nah, zamannya ini hari ini zaman IT ya, kita juga tidak. Tapi bagaimana kita dari awal tadi membicarakan dengan budaya kita, agar kita jangan sampai budaya kita yang bagus tadi terkikis gitu kan, jadi hilang di masyarakat kita, karena anak-anak kita inilah regenerasi kita, orang tua kita dan kita yang sebentar lagi semakin tua dan tak lama lagi hidup di dunia ini kan, generasi kita inilah dengan budaya leluhur kita yang terdahulu, bagaimana kita bangkitkan kembali anak kita tak terpengaruh dengan gadget ini, tapi dimanfaatkan untuk belajar gitu kan, karena kodrat zaman. Saya ingat sebuah kisah, ada bapak-bapak itu yang termasuk narasumber kita juga yang umurnya sudah 90 tahun. Tetapi bagaimana dia memanah mendekati tidak tergantung gitu, tidak tergantung dengan orang lain. Tadinya tergantung dengan cucunya, dengan anaknya, minta tolong Gojek gitu kan, minta tolong GoFood dan segala macamnya, pesan pesawat. Tapi dia memanah bagaimana saya juga harus merdeka mengurus diri sendiri dengan memanfaatkan IT tadi gitu kan, gadget tadi. Akhirnya dengan minatnya tadi, motivasi dari diri, pengen merdeka tadi, tak tergantung, apa yang terjadi Bapak Ibu, dia bisa semua. GoFood, Gojek, walaupun umur sudah 90 tahun ya tadi kan. Nah, kalau dengan cara itu yang menginspirasi saya Bapak Ibu. Sehingga kita pengen terus belajar dan belajar. Karena memang kita memberikan contoh kepada anak didik kita menjadi hari insan pembelajar. Bagaimana literasi sekolah kita, rapor pendidikan kita jadi bagus, kalau gurunya tidak pembelajar gitu kan, bagaimana kita menularkan pada anak kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah merefleksikan ya. Kita lanjutkan, share screen lagi saya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya berpartisipasi aktif ya, mengeluarkan pendapat. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah belum? Belum Pak. Belum ya? Belum ada Pak. Oh, Belum, udah Pak. Pak. Udah Pak. Sudah Pak. Lagi.
Lagi jalan. Sudah ya? Nampak ya? Oh, baik, Pak. Sudah, Pak. Nampak Pak, tapi kecil. Kecil ya? Oke, coba kita Jelas, slide. Coba di zoom sedikit Pak. Nah, ini nampak? Oke. Udah Pak, udah cukup jelas Pak. Nah, ini main map substansi Jelas, dari modul kita Bapak Ibu modul 1.1 nih ya, bahwa Bapak Ibu nanti kompetensi lulusan yang mau dituju itu adalah bagaimana nanti Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak yang memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran gitu kan. Kemudian Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak melalui refleksi diri kita yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran buat murid-murid kita tentunya ya. Ini peta konsepnya, Bapak Ibu lihat ya, tujuan pembelajaran bagaimana Bapak Ibu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, tadi salah satunya adalah menuntun ya, mengenai tujuan dan azas pendidikan, bagaimana Bapak Ibu menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita kritisi gitu kan, seperti bagaimana Pak Iwan Sari mengkritisi memanai daripada konsep filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau memikul filosofinya berdasarkan sistem tata surya tadi. Artinya kita terus bergerak. Ya, tadi kita sudah mengawali, kita harus ikhlas gitu kan, itu membimbing anak kita gitu kan. Nah, berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak kepada murid, bukan berpihak kehendak daripada kita gitu kan, kemauan kita. Bagaimana kita memikirkan murid. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menginterpretasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Di sini juga ada cipta rasa karsa, olah pikir gitu kan, olah rasa perasaan, karsa, karsa dan karya gitu kan, budi pekerti, kemudian ada olahraga gitu kan, bagaimana cipta rasa dan budi pekerti ya yang harus tumbuh ya, berkembang pada diri anak kita gitu kan. Nah, ini juga ada sini ada potret pendidikan Indonesia di zaman kolonial Belanda, juga ada videonya, sudah Bapak Ibu tonton gitu kan. Dan Bapak Ibu juga sudah melihat mulai dari diri, tapi saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan belum ada teman-teman jawab di situ. Nanti kita coba tampilkan sedikit, mudah-mudahan kita cukup gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendalami ya, karena besok kita akan masuk di alur protokol ya, ruang kolaborasi. Jadi dia bicara keberagaman dan keragaman ya, sifat dan bentuk lingkungan yang dimana anak berada, kemudian isi dan drama gitu kan, kemudian bagaimana KHD menggambarkan pendidik seperti seorang petani, seperti yang kita sampaikan tadi ya, pendidikan yang menuntun ya, bagaimana pendidik guru adalah sebagai pamong pelajar. Bapak Ibu, nah ini kerangkanya. Ya, ada teori-teori juga ya. Ada pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada pendidikan dan pengajaran. Kemudian kerangkanya ada dasar pendidikan. Tentunya Bapak Ibu sudah baca di alur mulai dari diri. Kemudian ada metode Montessori, Powerball dan Taman Anak ya. Oke, nggak mau bicara lagi. Bapak Ibu jalan. Oh, selesai. Baik. Ini secara umum Bapak Ibu, karena modul 1 ini ya nanti terdiri dari 4 modul tentunya ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu. Nah, waktu kita sudah dekat habis. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mencoba merefleksikan ya, refleksi tapi dengan jamur yang berbeda.
Berarti kalau terbatas waktu kita, Bapak Ibu bisa sambil dulu. Ya. Oke, saya kirim di sini. Bentar Bapak Ibu. Dah dibuat kat Ethan, kalau minta kabar nanti dulu lah Nggak mau. Kak Adam tu tak nak coklat tak? Ya, Bapak Ibu. Ini masih gunakan Jamboard, tapi yang bagaimana kita refleksi dari kegiatan kita hari ini ya. Silakan Bapak Ibu. Ini 2 ya. Ya, Bapak Ibu, sudah dibuka Jamboardnya seperti tadi. Nah, bagaimana refleksinya pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu dari awal bersama Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu perbaiki dalam peran kita sebagai seorang pendidik? Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam mempelajari modul 1.1 ini? Jadi ada 3, sambil jalan Bapak Ibu, sambil menulis, mungkin kita diskusi ya. Alhamdulillah ya Pak Samsir, Pak PP, Bu Sri Ayu juga hadir. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah bisa bersama kita ya. Oke Bapak Ibu, sambil menulis, mungkin ada yang hasil refleksinya sambil menulis, Bapak Ibu boleh siapa yang bisa menyampaikan ya. Jawab tadi apa yang Bapak Ibu dapatkan belajar ini dan tulis nih ya, sama Ibu Rosa itu ya. Kita resen aja Bapak Ibu sambil teman-teman menulis siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Kemudian satu orang karena waktu kita yang terbatas gitu ya, karena waktu kita singkat. Boleh siapa yang belum resen? Yang belum lah. Bentar Pak. Ya, Ibu Afrida. Ya, silakan Bu Afrida. Bentar Pak, belum. Belum. Yuk teman-teman. Ada satu orang? Oke. Bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Ada 3 pertanyaan tadi. Boleh diborong 3-3-nya atau satu boleh? Oke Pak, saya coba boleh? Ya, silakan Ibu Afrida. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya sedikit merangkum hasil dari pertemuan kita hari ini. Bapak, saya lihat sedikit catatan. Oke, apa yang dapat dalam pembelajaran hari ini adalah dari paparan teman-teman semua, saya dapat masukan cara dan trik menuntun peserta didik dalam konteks sosial budaya. Tadi ada yang saling gotong royong, saling sapa, saling
menghormati, saling menghargai, begitu Pak. Jadi di sini saya banyak jadi dapat masukan cara dan trik-triknya begitu Pak. Ada tadi yang kasih masukan dengan mengeksplor atau menunjukkan budaya tari yang ada di Kabupaten Karimun begitu Pak. Mungkin itu aja yang dari saya, yang seingat saya. Nanti kalau ada saya tambahin lagi. Mohon masukan dari teman-teman semua. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Abida. Terus yang kedua, boleh sampai 1 menit. Apa nih yang perlu diperbaiki pada Bapak Ibu sebagai pendidik setelah belajar hari ini? Ayo, singkat padat. Ada Bapak Ibu? Apa yang harus kita perbaiki? Tadi dari cerita tentang budaya kita yang sudah mulai memudar, sudah mulai menjauh dari anak-anak. Nah, apa langkah-langkah strategi yang kita harus lakukan ini sebagai seorang pendidik supaya budaya kita tuh bisa disatupadukan dengan konsep Ki Hajar Dewantara tadi, gitu kan? Budaya-budaya leluhur kita yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, gitu kan? Boleh Bapak Ibu satu atau borong dua-duanya? Nah, bagaimana perasaan? Ini mudah nih perasaan Bapak Ibu nih, belajar modern ini sulit, susah. Gimana Bapak Ibu? Yang nomor 2 Pak. Oh iya. Saya coba. Boleh, Pak Pujo, singkat Pak Pujo, boleh. Baik Ya. Pak, singkat untuk yang kedua, perbaikan, Pak, apa yang akan saya perbaiki dalam peran saya sebagai seorang pendidik. Jadi di sini kita menuntun dalam artian membimbing anak didik kita, baik itu di kelas maupun di satuan pendidikan tempat tugas saya pribadi maupun rekan-rekan, itu adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu memiliki keunikan masing-masing, punya bakat masing-masing. Kita hanya menuntun, mengubah perilakunya. Lalu zaman disesuaikan dengan keadaan kita saat ini. Kita tidak bisa memang seperti yang textbook atau hanya referensi hanya satu jenis saja. Jadi zaman saat ini kita menggunakan kemajuan teknologi, namun disesuaikan juga dengan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kita, kearifan lokal masing-masing. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Pujo. Terakhir, nah, gimana perasaan nih? Tadi ada yang ninju dari cepat. Ada yang resen tadi. Terakhir kan pertanyaannya perasaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Perasaan Lagi ya? dalam belajar modul ini. Ayo Pak Iya. Pujo, silakan. Pak Pujo sudah. Ya. Gantian yang lain, rekan-rekan yang lain. Ya. Atau ditanya satu-satu kali Pak perasaannya Pak. Ya, satu aja menyangkut semuanya Bu. Ya. Apakah Ibu susah? Kayaknya susah jadi guru penggerak. Yang jelas ganti dari ya Pak Ibu ya. Ingarso Suntolodo Imadio Pamungkaso Tudoriana ini. Bagaimana kita menjadi role model? Bagaimana kita menjadi teladan? Nah, apakah kita semua teman-teman yang ada di sekolah kita sudah jadi role model apa belum dari anak didik kita? Atau hanya kita merintah-merintah saja? Nah, ini yang terpenting. Bapak Ibu lah yang sebagai garda terdepan nanti yang akan memberikan ya. Ya, jangan kita nanti sebagai guru penggerak sibuk ke sana ke sini, tetapi betul-betul kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang tergerak. Saya kata Ibu tadi ikhlas membimbing anak kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, itu ya hari ini Bapak Ibu refleksi tadi boleh Bapak Ibu lanjutkan nanti karena waktu kita yang terbatas gitu ya. Bisa dilanjutkan. Kemudian juga ada kendala Bapak Ibu ketika masuk, karena ini sesuatu yang baru buat kita. Dulunya kita melalui SIM PKB, LMS-nya, sekarang LMS-nya melalui platform PMM. Nah, saya lihat dari teman-teman, mulai dari dirinya belum ada diisi pertanyaan-pertanyaan, tapi masih kosong. Ada teman-teman mungkin atau belum ada waktu, kalau bisa dipenuhi kembali, karena itu ada transfernya Bapak Ibu juga gitu ya. Kalau seandainya belum, ya lihat kembali dari awal, diulang lagi mana yang pertanyaan-pertanyaan. Kemudian satu lagi, teman-teman sudah ngirim video, bukan hanya komentar saja, tapi semua kita punya mengirimkan tugas itu walaupun tidak dinilai.
Itu salah satu Bapak Ibu ya mengeluarkan pendapatnya berkenaan dengan video. Kemudian videonya pastikan drive Bapak Ibu bisa kita lihat. Tadi komen kawan-kawan, kami tak bisa baca videonya, tidak bisa diakses. Ya, berarti setting lagi Bapak Ibu bisa ya. Di setting anyone-nya bisa dilihat semua orang dan bisa edit. Ketika Bapak Ibu tulisannya melihat, maka saya juga tidak bisa lihat ya. Gitu. Kalau boleh saya share screen sebentar supaya menguatkan kita. Kenapa lewat sedikit ya? Sebentar. Baik, Pak. Hanya beberapa teman saja yang berhasil bisa saya baca ya. Yang lain mungkin perlu disetting ulang drive-nya supaya nanti bisa dibaca semua teman sehingga hidup diskusi kita. Ini diskusi eksplorasi konsep ini yang virtualnya di mode 1.1 aja Bapak Ibu. Di mode 1.2 nanti Bapak Ibu asinkronus, Bapak Ibu melalui chatting aja yang ada di LMS. Tidak lagi virtual nih, hanya di call aja nanti bersama fasilitator. Kemudian elaborasi bersama instruktur gitu kan. Ya, langsung bertemu dengan Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu Pasil kita. Alhamdulillah hadir Pak Sansir dengan Bu Sri Ayu gitu ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Ini saya lihatkan sedikit ya. Sudah belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ada teman-teman yang di kelompok ini. Nah, ini kan tak bisa baca nih. Saya screenshotkan. Nah, jadi ada tidak bisa dibaca. Jadi berarti Bapak Ibu lupa menyetingnya, langsung ambil linknya langsung kirim gitu kan. Jadi tugas pun nanti di Rukol unggah tugas Bapak Ibu pastikan mengirim masing-masingnya nanti tidak seperti ini, tapi bisa dilihat oleh fasilitator gitu kan. Ini tidak bisa dilihat, teman lain pun tidak bisa lihat. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika settingan drive-nya bisa dilihat semua orang dan bisa diedit, tidak apa-apa diedit. Ini akan sebatas itu, tak akan mungkin kita ini yang udah berhasil gitu kan. Ini berhasil, nah ini belum, masih download, kayaknya dia hanya melihat saja mungkin kan, nggak bisa. Nah ini, kemudian bisa gitu kan. Nah, ini saya tak bisa. Besar. Jadi sebagian besar teman-teman, ya karena mungkin kita di awal nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki gitu ya, perbaiki. Sepilah kintas. Jadi teman-teman memang dari awal semuanya alur merdeka itu kita ikuti. Mulai dari pengantarnya semuanya Bapak Ibu baca. Kalau memang diperintahnya sana harus kita kerjakan ya dibuat. Walaupun memang dinilai. Dan hari ini untuk absen yang diambil absen oleh Pasil Bapak Ibu eksplorasi konsep nih. Hari ini kita kan virtual. Besok Rukol absennya 2 kali. Kemudian elaborasi juga fasilitator yang ambil absennya, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu ada 4 kegiatan yang di fasilitator yang ambil absennya. Jadi Bapak Ibu kita budayakan, karena budaya tadi disiplin, kita berusaha sekuat ya semaksimal mungkin masuk tepat waktu tentunya ya. Yang jelas karena kita ini dalam rangka belajar bagaimana kita mendisiplinkan anak kita tak disiplin gitu ya. Maka dari itu kita memang bagaimana kita bisa memberikan tingkat pengaruh dari kita, mulai dari diri kita, termasuk juga saya gitu kan, termasuk juga PP dan semua kita, dimulai dari kita sudah mau berubah, baru kita bisa merubah ya, generasi kita menjadi lebih baik tentunya. Itu mungkin Bapak Ibu, saya yang bersama Bapak Ibu hari ini, mohon maaf karena waktu kita terbatas ya. Ya, ya Pak Pujo, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak, izin terkait tadi Pak yang tugas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kan ada rekan-rekan mungkin termasuk saya Pak yang mungkin tidak bisa dibuka, diakses maupun diedit oleh rekan-rekan, boleh diunggah ulang Pak? Boleh, nggak apa-apa, boleh sambil menguatkan kita supaya terbaca, karena admin akan lihat juga nanti. Admin lihat, ya PP juga memantau gitu kan. Nah, pekerjaan Bapak Ibu ya Bapak Ibu itu dibesarkan oleh PP, Pasil, instruktur dan penyelenggara tentunya ya akan dilihat
tugas kita. Maka pandai-pandailah Bapak Ibu membagi waktu dengan baik, karena kita tidak bisa meninggalkan tugas kegiatan kita rukol ini setelah jam mengajar, dimulai jam 12 ke atas. Maka besok jadwal kita mungkin jam 1-an lah, jam 1. Nah, nanti apakah nanti kita gilirkan sekali pagi, sekali siang, sekali sore dengan kelas yang satu lagi, nanti kita sepakati pula nanti bagaimana bagusnya. Nah, kalau kita ada dapat rasanya nilai-nilai selanjutnya itu kan tentu kita akan berbagi, merasakan sekali siang, sekali sore gitu ya. Nah, gitu ya Pak Pujo, terima kasih Pak Pujo. Baik Pak, terima kasih sekali Pak. Baik, terima kasih. Ada informasi dari Ibu PP, mungkin 1-2 menit. Kami persilakan Pak Samsir, Ibu Sri Ayu. Ada Bapak, silakan Pak. Ya, boleh. Baik Pak, dengar suara saya Pak? Ya. Dengar Pak. Ya. Dengar. Baik, terima kasih Pak Fasil dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada pertemuan perdana ini kita di ruang kolaborasi ini kami melihat ada semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu CGP, ya sudah mulai kelihatan benih-benih ya perkembangannya. Mudah-mudahan nanti akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan dari modul-modul yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya untuk Pak Sarizal yang luar biasa ini hasil kita dan akrab ya. Kebetulan saya juga sama dengan beliau dari pengawas ya. Sekali lagi teman-teman semua mohon jaga kesehatan dan atur waktu sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa kita mulai dalam kegiatan ini berarti kita sudah mulai membelah diri dalam berbagai macam kegiatan. Mungkin itu saja, semangat terus Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita lewati masa-masa ini untuk mencapai predikat sebagai guru penggerak. Itu saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ansir, mitra saya, sahabat saya, senior saya juga beliau nih ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bersama teman-teman hebat ini menjadi orang yang ya berapa orang yang masuk begitu juga selesainya juga selesai semuanya gitu ya dengan predikat baik. Ibu Ayu ada yang mau sampaikan? Terima kasih Pak. Saya kali ini membersamai dari awal sampai akhir dan luar biasa untuk CGP angkatan 11 masih belum move on Pak dari angkatan 9. Ya, angkatan 11 antusias sangat dan hari inilah saya bisa lihat wajah-wajah dari CGP angkatan 11. Kita nanti tanggal 22 Pak, nak loka karya perdana Pak. Jadi mudah-mudahan apa yang udah dikasih hari ini bisa untuk apa ya dipedomani oleh para CGP hebat yang sudah terpilih ini. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi teman-teman ya informasi dari PP tadi mempersiapkan loka karya awal ya, loka karya 0 gitu ya. Ya mudah-mudahan memang inilah orang-orang yang orang-orang hebat itu bagaimana bisa memanage waktu dengan baik, kapan mengajar, kapan kita mengerjakan tugas kita. Memang seperti Pak Sansir bilang tadi, kita harus pandai-pandai, harus bijak menggunakan waktu kita dengan baik. Tentu yang pasti Bapak Ibu jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan sehingga kita aktivitas kita tetap berjalan dengan baik dan lancar. Dan kemudian kita senantiasa terus berkomunikasi di grup WA dengan PP, dengan Fasil. Kalau ada kendala-kendala, kita kalau bisa kita bantu teman kita langsung kasih informasi, langsung perbaikan gitu kan. Nah, mesti harus ke Fasil atau mesti harus ke PP gitu kan. Oh, ini pengalaman saya seperti ini, mungkin seperti ini Bu jalannya, langsung diberikan solusi. Jadi kita saling menguatkan, saling menyempurnakan di antara kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama, sama-sama belajar agar ilmu yang kita pelajari sebagai untuk berkenaan dengan modul 1.1 eksplorasi konsepnya. Insya Allah besok kita dengan jam yang sama, tapi jamnya lebih lama lagi ya. Bapak Ibu ada di 3JP. Berarti kita 2 jam lebih ya, 2 jam 15 menit
akan bersama Bapak Ibu di ruang kolaborasi dan besok kita sudah mulai. Nah, kalau kita sepakati di sana jam 1 sudah selesai Bapak Ibu sholat Jumat. Besok Jumat ya. Kalau memang saya kira mungkin bisa lah karena jam 1 sudah selesai insya Allah. Ya. Atau kalau memang kita di sana lambat sholatnya jam 1.15 kita buat. 15. Atau jam 1. Karena saya ada setting di jam 1. Mudah-mudahan kita bisa, kalau apapun nanti komunikasikan aja. Kita komunikasikan dengan baik, sehingga aktivitas kita tetap berjalan dengan baik. Makasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bersama Bapak Ibu, salah dan silap dalam penyampaian, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup demi kesempurnaan majelis kita ini. Mudah-mudahan diberkahi, diberi pemahaman yang kuat tentang ilmu yang kita belajar bersama hari ini. Maka dari itu minta kepada tadi Pak Pujo ya, baca doa ya. Kemudian setelah berdoa kita foto bersama, bisa dibuka videonya supaya kita dapat foto bersama, kita share nanti di grup kita tentunya ya. Silakan Pak Pujo. Baik, terima kasih Pak Sarizal, Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 11 yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk diri kita implementasikan dalam pendidikan, khususnya kepada peserta didik kita di satuan pendidikan masing-masing. Marilah sebagai ungkapan rasa syukur dan kegiatan kita berjalan lancar, mari kita tutup dengan doa, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Pujo. Ayo aktifkan videonya Bapak Ibu, kita foto bersama. Ya. Ya. Mana wajah cerianya? Semangat Bapak Ibu. Literasi boleh terserah kembali seperti apa ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo, literasinya 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Sama-sama Pak. So ya. Terima kasih Bapak. Di ruang call ya. Terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak PP, Ibu PP luar biasa. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Bapak. Izin live Pak. Izin keluar Bapak Ibu. Ya. Izin keluar Bapak Ibu, terima kasih. Izin keluar Pak Ibu, terima kasih. Keluar Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih ke Pak